Welcome to Cakep-Cakep Bikin Adem. Oke guys, hari ini kita sama Ricky Ravanelli. Siapa sih Ricky Ravanelli ini? Siapa yuk Ricky Ravanelli ini? Ricky Ravanelli ini seorang dancer dari kota Semarang. Dan dia ini dancer yang udah cukup keren dan prestasinya juga udah cukup banyak ya. Membanggakan nama Semarang lah pokoknya. Membanggakan nama Semarang, prestasinya banyak dan yang nggak kalah penting, cakep-cakep bikin Bikin adem. Tuh. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya sedikit, kita bakal mengenal Ricky Ravanelli lebih dalam. Kita mau ngerti gimana sih dance-nya, gimana sih, pokoknya kita langsung aja sekarang ya. Oke, pertanyaan pertama. Ricky, manggilnya Ricky aja ya? Iya. Oke. Ricky ini umurnya berapa sekarang tahun ini? Tahun ini 21, cuman masih Desember ntar, Masih jadi Desember. pengen Berarti masih lebih 20. muda dong. Iya. Masih 20. Masih 20. 20 tahun. Masih muda banget, sudah berprestasi. Ya. Umuran dong. Seumuran ini. Aku November 21. Sama. Berarti masih 20 juga. Masih Iya, berapa ya? Aku 21. Prestasinya? Prestasinya nggak ada. Dance udah ngedance ini dari umur berapa belajar dance ini? Dari 2008 itu berarti dari SD mau ke SMP. Jadi umur 12. Umur Jadi, 12. Itu langsung bisa ngedance umur 12 itu langsung bisa Enggak dance atau latihan Jadi udah 9 tahun ya belajar dance ya. Ya kurang lebih begitu. Kayaknya kalau misalnya kita SD masih ngapain? Masih minta uang jajan emak, Udah ngapain? nggak usah SD, sekarang aja kita nggak bisa ngedance. Oh iya. Jadi dari umur 9 tahun. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Itu 12 tahun pertama terjun ke dunia dance, itu tertariknya dan terpengaruh sama siapa? Jadi pertamanya awal karir aku tuh dari kakakku sendiri. Dari kakak aku sendiri itu awalnya gini ceritanya. Jadi aku dari SD itu bingung nih mau milih SMP kemana ini. Mau milih SMP kemana? Awalnya bingung nih. Terus kakak aku bilang, udah kamu masuk di MM aja. Jadi SMP-nya Sedes, karena kakakku dulu di Sedes. Nah, kamu masuk di MM aja. Semarang gitu ya? Iya, Semarang. Kamu masuk di MM aja, ntar aku masukin ke tim danceku, namanya Basti Lacro. Jadi tuh awal timnya breakdance di SMA Sedes itu ada Basti Lacro namanya. Berarti masih SMP? Saya masih SMP. Saya dari SD mau ke SMP itu. Lagi bingung mau masuk kemana. Terus? Nah, terus singkat cerita, oh iya boleh tuh. Aku mau tuh kak, kayak yang di wallpaper laptopmu yang nggak bisa nempel di tiang bendera gitu. Ada jadi itu Ada fotonya nggak nanti? mungkin Nempel boleh. gimana sih yang gini nih? Iya, yang ada di Oh, tiang itu bendera. bisa. yang layang tuh. Oh itu mana bisa? Gampang itu. Coba contohin. Ini fotonya kayak gini nih, fotonya kayak gini. Tuh kayak gitu tuh gampang, besar kecil. Terus. Nah terus, oke aku masuk nih, aku pengen tuh coba-coba kayak gitu. Akhirnya singkat cerita nih, aku masuk ke SMP MM. Nah di situ aku ikut latihan sama anak-anak SMA. Jadi di SMA sebelumnya tuh udah ada tim sendiri namanya Basti Lacro itu. Dia bikin tim tuh awalnya cuma buat seneng-seneng doang lah, cari cewek lah, Hobi, cari hobi. caper ya, hobi-hobi doang. Cari cewek. Biasa cowok. Oke, Habisnya bojok ya? akhirnya singkat cerita aku masuk nih di latihannya mereka. Aku gabung sama mereka, diajarin, ya nggak tahu aku diajarin apa dikerjain nggak tahu. Pokoknya nggak tahu nama-namanya, basicnya apa, aku disuruh langsung puter-puter sendiri gitu, entah apa nggak jadi. Aku pokoknya seneng ngelakuin itu. Jadi aku dari kecil tuh memang udah pengen, wah aku pengen kelihatan keren nih pokoknya nih. Aku harus bisa keren, aku harus bisa gini. Sebelumnya kita kenalan sama seniornya Semarang. Itu namanya Mas Jamal. Jadi ada tim Old Generation di Semarang tuh namanya Thousand Doors. Dia membawa nama Lawang Sewu kan. Disitulah singkat cerita kita masuk dengan diajarin sama Mas Jamal itu. Setelah kenal sama Mas Jamal itu kita diajarin gimana sih gitu ya? benernya b-boy itu dari awal kamu harus belajar basic foundation, kemudian kamu belajar gerakan tuh juga harus mateng. Jadi katakannya kalau kamu itu harus belajar, kalau kamu nggak bisa ya udah tetap dibelajarin terus sampai kamu bisa, baru kamu belajar yang lain. Jadi jangan setengah-setengah belajarnya. Jadi step pertama step by step ya harus Iya belajar. benar. Cuman kalau misalkan orang belajar dance dari dasarnya badannya nggak lentur atau kaku gitu. kaku, badannya kaku gitu, Itu tetap bisa dirubah nggak sih? Bisa dirubah nggak sih? Tetap bisa dirubah. Kalau misalnya kayak kita nih udah tua-tua gini nih, bisa nggak ya? Tetap bisa karena basic itu ini ada quote itu everybody can dance. Jadi Yo, jangan dengerin yo. ya, jangan kayak berprasangka, aduh aku tuh badannya kayak gini nggak bisa. Orang cuma gini-gini aja, cuman Itu dance ya? enjoy the music itu udah masuk Udah dance. masuk dance ya? Iya. Sebenarnya yang aku Dasar tahu tuh. sih, menurut aku dasarnya tuh adalah kamu bisa merasakan dirimu tuh sama musik cocok.
Itu Jadi aja. ketika musik misalkan nih ada musik yang dem 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 itu kayak musik-musik IDM itu kan kamu bisa kayak bouncing, cuma kayak gerakin badanmu gini ini udah kayak dance. Jadi kamu bisa rasain musik. Kepala yang ngikut-ngikut Oh, gitu. gitu. Enggak, cuman sebenarnya judge dari dance-mu itu adalah dirimu sendiri. Jadi aku banyak bilang ke orang-orang juga, sharing juga pengalaman, kamu biar keren tuh gimana sih? Kamu lihat aja di kaca. Lihat aja di kaca, kamu ngaca, kamu ngedance sebisamu, kamu Kalau seenakmu. apa gitu ya. Kamu kurangnya apa nih? Lihat, aku kok nggak keren ya, aku kok nggak bisa kayak gini ya. Makanya di setiap studio dance itu ada kacanya itu. Iya bener. Oke, berarti kakak dance. Yang dance lagi dalam keluarga ada lagi nggak? Nggak ada, cuman tadi kan koko aku. Nah, Kalau cici aku itu dia kayak dancer gereja gitu, tamborin. Tamborin. Iya, tamborin gereja. Berarti memang satu keluarga sudah ada darah dance. Berarti kalau kayak aku, Kevin, Tio ini darahnya bebel di sini. darahnya Enggak kaku. dong. Kalau aku Robotik jadi ya ntar kita. bisa ngedance robotik mungkin. Sebenarnya tuh cita-cita dari kecil tuh pengen jadi apa sih? Cocok nggak sama passionnya? Jadi besok gede tuh mau jadi dancer apa mau jadi yang lain gitu? Awal kali Pertama cita-cita. kalinya dari kecil itu aku pengen jadi artis pokoknya. Jadi Pengen artis keren ya, gitu lah pokoknya. entah apapun bidangnya, yang penting artis ya. Iya. Oh, dancer juga bisa ya. Cocok ya berarti. Cita-citanya sama persis kayak aku waktu kecil. Sama kayak aku juga. Apapun bidangnya, yang penting jadi artis. Ya kan? Udah amat, yang penting artis. Jadi artis. Artis itu orang yang bekerja dalam bidang seni. Iya, ya kan? benar. Dance itu seni, videografi seni, musik itu seni, nyanyi itu seni, jadi artis. Oke, Riki. Dalam dunia dance ini sudah ada pencapaian apa aja, prestasi-prestasi yang udah didapat dari umur 12 sampai umur 20 ini? 21 ya? 20. 20. Tahun ini 21. Apa aja prestasi yang udah didapat? Ya puji Tuhannya sih, aku dari awal sih memang awalnya dari hobi ya. Breakdance itu dari hobi. Cuman dari diajarkan Mas Jamal itu aku mulai ikut battle, mulai ikut lomba. Itu aku sudah sempat nyerah itu pertama kali. Jadi aku udah pernah, aduh ternyata musuhnya susah-susah ya, ternyata di luar sana yang aku nggak kenal dia lebih jago-jago lagi. Keren gitu ya. Aduh susah banget, itu mungkin mereka udah berpengalaman banget, sedangkan aku kayak gini doang, aku masa bisa sih. Awalnya negatif thinking gitu. Jadi aku dari situ aku berjuang terus. Aku tuh pengen pokoknya sesuai yang diajarkan sama dia, sama sesuai dengan orang-orang yang senior-senior ngomong juga. Kamu tuh ngelakuin sesuatu harus sampai tahap topnya, baru kamu boleh lakuin yang lain. Jadi kalau ngelakuin tuh jangan setengah-setengah tadi itu. Jadi aku pengen, aku harus cari pencapaian dulu lah dari sini. Kalau memang aku bisa bener-bener menghasilkan, ya udah passionku di sini. Aku bilang gitu, aku mikir gitu. Jadi aku dari situ aku mulai menang itu dari lomba dance. Itu bukan battle, cuman kayak perform gitu, kayak acara-acara basket di sekolah gitu kan, di Isi konser acara dia. gitu ya. Nah, kalau soal prestasi tadi, puji Tuhan udah menghasilkan sih sampai sekarang. Gitu. Jadi passion apapun yang kalian punya itu pasti bisa menghasilkan. Iya. Jadi enak banget kita kerja sesuai passion. Iya yang bener kita- banget. Jadi kita ngejalanin hobi kita sama plus kita dapat bonus uangnya itu. Iya betul banget. Prestasi terbesar apa yang Ricky dapetin selama dance ini? Yang paling besar. Yang menurutmu itu membanggakan diri kamu gitu? Ya puji Tuhan sih yang paling besar sampai waktu ini itu, ntar di 24 Agustus aku mewakili Indonesia ke Thailand. Oh siap. Itu apa? Pertandingan apa itu? Itu Battle of the Year yang dulu aku sering lihat di TV-TV, sering lihat di YouTube, sering lihat di, bahkan sempat dibuat video bioskop juga. Battle of the Year tuh ya sama kayak Step Up lah. Berapa? Gak Nah, asing di film itu. Nggak asing dia. Jadi itu kejuaraan sedunia sih. Tim atau individu? Itu tim kebetulan. Jadi Salah satunya Ricky yang Iya. mewakili Indonesia Wah, di gila. Thailand nanti. ya, tapi itu bukan Bastila. Bukan Bastila. Jadi aku dari Bastila itu aku sudah ibaratnya berkembang lah ke tahap next level. Itu aku sudah perwakilan Jawa Tengah. Jadi ada tim namanya Garudayana. Itu tim gabungan dari Jawa Tengah. Itu ada Jogja, Semarang, Solo, Salatiga. Jadi ntar ada tahapnya sih, dari kemarin kita di Indonesia, ntar kita di Thailand. Ntar kalau puji Tuhan kita menang. Jadi di Thailand itu kan kita perwakilan Indonesia di level Asia. Asia. Jadi kalau di Thailand ntar kalau puji Tuhan menang, ntar kita diberangkatkan ke Jerman. Itu worldwide, itu sedunia. Tandingannya bukan kota-kota lagi guys. Dunia. Udah dunia. Ayo support dancer Indonesia nih guys. Jangan cuma support That's right. YouTuber tapi support dancer Iya. Indonesia Iya. juga. Ntar dia lawan ke Jerman worldwide menang, aduh apa nggak keren banget ya Semarang apa nggak bangga? Indonesia apa Iya. nggak bangga? Bisa mengharumkan nama Indonesia juga. Jadi Iya. kalian juga support dancer Indonesia ya. Iya, benar. Gak kalah keren kok sama dancer
kalah keren nggak kan? Sama Enggak Garuda dong. Korea, enggak kan? Kita Sama. punya ciri khas sendiri. Nah, Jadi kenapa kita pakai nama Garudayana itu karena Garuda itu Indonesia. Jadi kita membawa nama Indonesia yang asli, ciri khasnya Indonesia gitu. keren. Terus ada nggak sih dancer Indonesia selain kamu yang kamu bener-bener akuin dia jago? Mention satu nama aja. Kevin. Nestisan. Itu dia- Nestison dari Itu awalnya dia orang Salatiga, sekarang di Salatiga. Bali. Bahkan sekarang dia udah nama di Indonesia dan se-Asia mungkin sudah ada. Orang Jawa lagi. orang Jawa nggak kalah ya sama Iya, orang-orang benar. luar Jawa ya. Tiga loh guys, dekat Salatiga. Semarang loh. Dekat Semarang, sebelahnya Semarang. Nah, Dan itu temanku juga dancer sih aslinya. Aku juga dancer asli. nah dulu Vano sama dia aku latih dulu. Boleh. Oke guys, jadi kita sudah bertanya-tanya sama Ricky dan sekarang kita bakal main game nih sama Ricky. Namanya apa, Vin? Gamenya, Vin? Ricky-nya namanya gamenya namanya apa, Vin? Do what I do. Jadi di sini Ricky bakal ngedance. Nah, kita bertiga nih harus berusaha niruin. Ngikutin ya Ntar gerakannya. Ricky yang menilai, yang paling jelek siapa, yang paling bagus Itu siapa? Nah, yang kalah siapa, yang menang siapa? Iya. Tapi satu-satu ya, satu-satu. Iya. Jadi Ricky harus mengeluarkan 3 movement. 3 apa namanya? 3 jurus. 3 gerakan lah. 3 gerakan di sini yang bakal diteru. Yo, aku sama Kevin, ntar Ricky yang menilai siapa yang paling jago dan Ricky, Oke guys, kita mulai. Aku dulu ya. Yo, dulu, ayo. Ayo. Oke. Beda jauh. Mana sekarang? Oke, yang kedua. Mulai gerakan bawah ya. Oke, stop. Aku di laporan. Kevin dulu sekarang. Ya lu. Kita yuk. Sama. Iya benar itu. Tadi. Aku nih aku. Oke. Vano. Gampang, masalah kecil. Oh, malah. Ikutin. Sekali Yang bawah. Pas. Udah, gerah guys. Gerah. Oke. Kita bareng bikin korel. Bareng. Ya, coba. Kamu memimpinnya. Dari yang tadi semua tak gabungin ya. Jadi gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7, 8. Turun ke bawah. Kira-kira aku capek banget, capek banget. Kira-kira di antara kita bertiga siapa yang menang? Pemenang yang serius apa yang nggak serius nih? Terserah kamu. Pemenang. Pokoknya pemenang ya. Yang pertama si Iya. Kedua siapa nih? Aku lah. Kevin. Oke, juara 2, juara 3 bukan ditentuin sama Ricky. Tentuin kalian di komen di bawah. Oke. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir di Cakep-Cakep Bikin Adem episode kali ini bareng Kif Live TV dan siapa? Ricky Ravanelli. Di sini. Ravanelli ya. Iya. Ravanelli. Instagramnya di sini. Instagramnya di sini nih. Di follow ya Ricky
Ravanelli ini ya, biar kalian tahu jenjang karirnya dia dalam dance Indonesia. Bentar lagi internasional. Bentar lagi internasional, amin. Dan jangan lupa buat kalian lihat episode kemarin, cakep-cakep bikin adem episode kemarin dan episode selanjutnya nanti ya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini Famous ID. Famous ID diklik nih. Di bawah nih. Bawah sini. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng di sebelah tombol subscribe. Dan juga jangan lupa subscribe Keep Live TV juga. Nah, pokoknya dan jangan lupa follow channelnya si Ricky. Oke guys, terima kasih. Bye.